jadilah saya dimodalin sama beliau. Jadi tanpa modal sepeser pun, Dimodalin bahkan berapa Pak? sampai 2M lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ketemu dengan Ibu Agustin dan Pak Rifai, pasangan yang dahsyat sekali, menemukan keajaiban banyak sekali sebetulnya. Nah, satu yang sekarang saya ingin interview beliau mengenai tanah yang beliau dapat tanpa modal 100 hektar ya Pak ya. Nah tunggu ya. Jadi baik, kita mulai aja. Nah ini pasangan Bu, kenalkan dirinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustin dari Tegal. Dan ini suami saya. Saya suaminya Agustin. Ya. Kalau di MR saya nggak ada namanya, nggak ada mereknya, karena saya hanya mengikuti aja Oke. acara istri gitu. Oke Bu Agustin, STMR udah STMR belum? Sudah STMR. Keangkatan berapa Bu? DFT 6. DFT 6. Oke, oh yang baru ini ya, yang di Iya. puncak ya. Oke, saya beralih ke siapa nih yang mau menjawab pertanyaan saya? Pak Rifai ya Pak. Oke, gimana nih Pak ceritanya Pak? Biar kami juga belajar nih Pak dari pengalaman Bapak. Ya, sebenarnya apa yang diajarkan Panas itu adalah luar biasa. Intinya apa yang ada di dalam otak, apa yang ada di dalam angan-angan kita, yang penting kita punya imajinasi gitu loh. Oke. Setelah itu nanti Allah yang mengatur, tapi tentunya harus diimbangi dengan perbuatan kita. Oke, contohnya Pak perbuatan Bapak. Kita ya, kita tidak boleh menyakitin orang. Oke. Itu kan di MR apa namanya? Menjaga terumbu karang ya. Oke. Kita menyenangkan orang prinsipnya. Membahagiakan orang Membahagiakan lain. orang. Oke. Kita berbuat baik kepada sesamanya. Tentunya kita takwa kepada Allah itu yang utama, Pak. Siap. Bongkar perisai ya. Iya. Oke. Walaupun saya nggak tahu ilmu rezeki, yang saya lakukan ya itu. Iya betul. Oke. Jadi apa yang ada dalam otak LOP ini, itu namanya Pak. Saya nggak Oke. tahu, Pak. Law of projection. Oke. Oke. Terus. Kadang saya juga peringatkan sama anak saya. Kalau saya bilang macet, bukan macet, jalan penuh gitu. Wis. Itu malah anak yang mengingatkan. Iya, anak kan sering ikut Training iya. mamanya ya. Kalau saya kan jarang, Pak. Wawa namanya. Nah, kebetulan angan-angan saya tuh ya seperti yang kita impikan. Saya harus bangkit karena dulu saya juga pernah maju gitu. Cuma karena perbuatan kita itu mungkin Ada yang kurang baik ya. kurang baik, dan ini merupakan suatu peringatan dari Allah. Saya jatuh, Pak. Oke. Terjatuh apa Pak? Jatuh Sejatuhnya 5 tahun sampai minus. Rumah dijual. Aset-aset saya tanah dan sebagainya habis ludes. Wow, itu aja masih minus, Pak. Masya Allah. Itu aja masih minus. Udah 2M ya? Alhamdulillah, karena kita punya LOP yang seperti itu tadi yang saya ucapkan itu, Allah memberikan jalan yang luar biasa, Pak. Tanpa modal sepeser pun. Posisi saya lagi minus, buru-buru saya beli tanah gitu. Nah itu ada seseorang yang ya pertamanya memang kita harus punya angan-angan dulu, Pak. 2-3 tahun sebelum ada proyek jalan tol itu kan butuh pengurusan tanah, Pak. Iya. Nah, itu saya udah dengar, Pak, karena melewati kota saya, kota Tegal gitu. Oke. Dengar
saya putra daerah, kebetulan yang ada lokasi itu di situ ada gunung Oke. yang potensinya itu nanti akan dijadikan Jalan. tanah uruk gitu loh. Oh, nanti bisa jadikan tanah uruk. Ya. Oke. Pertama saya punya itu, Ya. akhirnya saya nggak punya modal, bingung Pak. Udah. 3-4 tahun kan saya udah informasinya dapat, cuma kan modalnya saya nggak bisa karena saya lagi jatuh gitu. Iya, iya. Saya datang ke Sekda Pak, Sekda. Sekda Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal ya. Saya nggak kenal Pak. Saya kenal dia, tapi Dia nggak kenal Sekdanya saya. nggak kenal saya karena saya orang biasa gitu. Iya, betul, Kalau betul. Sekda kan jelas public figure itu ya. Saya datang, saya presentasikan Pak. Saya presentasikan. Itu kok bisa diterima gitu Pak? Kan biasanya agak-agak jaim lah kan ya, gitu. oke. Saya kan sebelum jatuh saya jadi pemborong tuh. Oke. Jadi pemborong ya dalam melaksanakan dunia pemborongan pun ya saya komitmen dengan Apa yang dijanjikan apa yang lah ya. dijanjikan oleh kita bersama gitu loh. Jadi ketika saya jatuh dari pemborongan, Iya. nama saya masih harum punya lah nama ya, masih ada lah ya. punya nama baik lah istilahnya. Iya. Paling enggak finansialnya nol, tapi nama komitmennya Masih tinggi, bagus, tinggi. tinggi ya gitu. Begitu saya menghadap Pak Sekda, dia udah tahu nama saya. Pak. Oh, oke. Maksudnya bukan nggak kenal, cuma Tapi tahu tahu ini nama pemborong yang ini Rifai nih. gitu. Akhirnya saya presentasi. Ya. Presentasi dalam arti Pak, ini ada proyek besar, proyek nasional yang mungkin seumur hidup mungkin baru cuma sekali ini lewat di Tegal gitu loh. Jalan tol, sedangkan jalan tol itu adalah perlu tanah uruk. Kebetulan di daerah saya kan domisili di daerah Cacaban itu. Itu kan banyak gunung-gunung Pak, saya cerita gitu, detailnya seperti itu Ya, Pak. ya. Nah, bagaimana kalau saya punya apa namanya program seperti ini, saya nggak punya uang, Pak. Saya jatuh, lagi jatuh, Pak. Dia ngerti saya lagi jatuh, Pak. Oke. Karena ya walaupun saya nggak kenal beliau, tapi nama saya udah Sempat dikenal orang-orang lah. dikenal orang, Pak. Ya. Oke, nanti saya survei dulu aja. Saya survei, akhirnya janjian Pak. Janjian berapa hari itu, dia datang ke lokasi saya. Terus dia juga percaya dengan apa yang saya ceritakan itu. Oke Pak Rifai, saya minta waktu 3 hari. Oke. Dalam waktu 3 hari ya, kalau seandainya saya Menghubungi gitu. artinya cocok dengan Pak Rifai, nanti saya transfer semuanya semua kebutuhan finansial Pak Rifai gitu. Oke, waktu itu Bapak udah ngajukan berapa? Saya nggak mengajukan, cuma tanah banyak banget, kan harus paling nggak harus Iya. dibayarin di DP dulu Iya. Pak. Nah, saya ceritanya juga seperti itu. Terus terang butuh dana besar karena tanah itu ratusan hektar harus ya minimal, bukannya kita dibebaskan, tapi kita harus memberikan DP ikatan supaya Iya, supaya ketika ada nggak- proyek nggak kasih ke orang lain gitu ya kan? Akhirnya 3 hari dia ngebel, udah Pak Rifai sikat semua gitu. Masya Allah. Waktu itu Sudah disetujui. sudah disetujui. Oke Pak Rifai, keperluannya berapa, nanti saya transfer semuanya gitu. Tapi kan beliau publik, ini orang publik. Dia kan sebagai public figure tuh, kebetulan Sekda kan, tapi saya nggak mau transfer Pak, Cash. karena Ini nggak apa-apa nih nanti di karena sekdanya nggak apa-apa. karena barangkali ada sesuatu di balik itu, nanti ada orang yang cemburu dan sebagainya, memanfaatkan beliau gitu loh. Ya akhirnya jadilah saya dimodalin sama beliau. Jadi tanpa modal sepeser pun, Di modalin bahkan berapa Pak? Awal itu ya? bertahap 80, 100, 200, 300 Juta itu ya. ya, sampai 2M lah gitu. Tanpa kwitansi itu. Nggak pakai kue Tanpa kwitansi, kepercayaan. Waktu itu saya lagi jatuh Pak, minus, bahkan saya
operasional setiap harinya kan kita kan butuh makan untuk anak-anak dan istri saya. Itu saya ngebon di bon-bonan itu. Tapi saya terus terang bilang, Pak, karena saya nggak punya uang, saya bon dari bon-bonan yang Bapak keluarkan gitu. Oh, jadi uang yang itu ya. Ya untuk makan dan sebagainya ya dari situ. Jadi Tupi jujur ngomongnya Saya gitu. jujur Oh, terus terang. oke. Ya semuanya kan harus jujur, Pak. Iya, betul. Terus Jadi, beliau bilang nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa, karena prospeknya Cerah lah ya menurut kan. beliau dan saya tuh cerah gitu. Akhirnya waktu itu juga minggu itu saya kerja keras karena lokasi wilayah galian itu adalah saya orang situ, orang domisili situ. Saya kerja mengumpulkan orang juga cepet gitu. Karena saya orang situ. Iyalah, tahulah Orang setelahnya tua saya siapa juga gitu. artinya Masih terkenal apa bisa- dipandang lah gitu. bukan dipandang, yang penting baik gitu loh, Pak. Orang tua juga baik, alhamdulillah semuanya saya undang datang semua. Akhirnya saya DP-in semua, Pak. Oke. Setelah itu saya dengan beliau dapat 2 izin, Pak. Oke. Satu izin sekitar 34 hektar. Saya dengan Pak Bagas namanya itu sampai 100 hektar 2 izin. Saya kan nggak enak sama Pak Bagas tuh, Pak. Karena saya nol modal, minta terus. Kebetulan saya juga punya kenalan tapi cuma sekali kenal, Pak. Ceritanya aneh itu, Pak. Itu kepala PU, Pak, kepala PU provinsi. Provinsi. Iya, Bina Marga itu orang hebat, Pak. Saya nggak kenal, cuma pernah pertemuan sekali, saya diundang gitu loh, Pak. Oh, diminta itu loh. Kan di situ kan Kompensasi. daerah galian itu Iya. kan suka ada yang jatuh. Iya. Nah, yang punya izin itu diminta untuk kasih ini kompensasi. Ya. Nah, dari 5 pemilik izin yang memberi kompensasi itu cuma ini suami saya, padahal bukan ya, Pak. Iya. Dan satunya ada yang senior lah. Nah, itu akhirnya Pak Wahab itu di situ percaya, dicari, Pak. Oh, malah beliau yang nyari. Beliau cari. Dari Saat setahun itu yang silam, kami nggak punya HP. saya nggak punya HP karena jatuh, Pak. Iya. 10 bulan berikutnya saya baru beli HP. SMS masuk, Pak. Belum ada WA. Iya. SMS masuk. Loh, Pak Wahab ini dia minta ketemu di Pekalongan. Kan karena dari Tegal udah pindah ke Pekalongan, dicari terus. Dari sana terus akhirnya bisa hubungi, Pak, ini Pak Rifai. Oh iya, Pak, saya cari lama sekali. Silakan Bapak ke sini ke kantor saya. Ke sana pun naik bis ya. Nggak punya mobil, ke sana naik bis, Pak. Bis Kemprengan itu. Oh, iya. Ke kantornya beliau. Nah, terus akhirnya ya sudah ketemu terus akhirnya. Saya lanjutin ya, Pak ya. Satu lokasi itu ada sekitar 100 hektar. Karena saya sudah dengan Pak Bagas, saya berpindah ke lokasi lain, Pak. Jaraknya sekitar dari lokasi yang pertama itu sekitar 3 kilo. Itu juga sama gunung. Karena saya pikir kebutuhan jalan tol Masih itu besar sekali. jutaan kubik dengan 1-2 izin itu nggak cukup. Lah saya dengan Pak Bagas itu 2 izin, Pak. Saya pikir kalau 2 izin kan nggak cukup. Nah, makanya kembali ke otak lagi, Pak. Apa yang kita inginkan, apa yang ada dalam otak itu adalah suatu doa, dan insya Allah itu akan terrealisasi, Pak. Bener, saya punya lokasi lain, Pak Bagas kelihatannya uangnya ada, cuma saya nggak enak. Saya cari investor lain yang mereka juga belum kenal saya, cuma pertemuan sekali aja. Karena saya sebagai pemborong, dia sebagai kepala DPU Bina Marga Provinsi, ya tentunya ada hubungannya dong. Iya, betul. Pernah pertemuan sekali membahas yang tadi istri saya ceritakan itu. Jadi kenalan saya dengan Pak Wahab namanya, kepala PU Bina Marga Provinsi itu ya dari situ.
Akhirnya saya juga presentasi yang sama dengan Pak Wahab. Ya. Sama, presentasinya sama. Ini 4 tahun lagi ada proyek besar. Kebetulan saya orang domisili situ. Insya Allah saya akan merintis izin sampai selesai gitu. Sama, diterima juga Pak. Itu juga sama, 2-3 hari dia minta waktu juga. Akhirnya saya itu dapat 2 investor yang kedua-duanya sebelumnya saya nggak kenal. Tapi dengan izin Allah saya dipertemukan sama beliau. Karena apa Pak? Tadi otak itu loh Pak, LOP. Dan saya berbuat sesuai dengan ajaran agama. Anak saya ketika itu Raffi sama Rafa belum ada, itu rajin banget menghafalin Al-Quran. Mungkin dari situlah saya diangkat, istri saya juga soleha, mungkin diangkat lewat 2 orang itu. Jadi Allah mempertemukan saya dengan 2 orang itu ya karena background keluarga saya seperti itu. Akhirnya monopoli Pak, jadi proyek dari Brexit sampai ke Pemalang mutlak saya semua itu. Tanahnya saya semua. Nah itu udah uang banyak banget dari situ. Uangnya Allah maksudnya. Jadi tanah 100 hektar itu ya, dari situ. Bekas meratakan gunung gitu. Terus saya beliin karena saya punya uang dari proyek tol itu. Banyak banget lah. Saya sikatin semua Pak. Masya Allah. Nah itulah akhirnya saya dapat sejumlah sampai sekarang 80 sampai 100 hektar. Sampai 100 hektar. Dan bukan cuma di situ doang, saya punya di tempat lain juga. Allah. Jadi alhamdulillah di tempat-tempat lain juga ya uang itu aja. Uangnya Allah Pak Arif. Bukan uang saya, amanah itu. Makanya saya kan waktu itu saya bangun ini nyunjuk bukan dia ya. Saya ceritain. Saya bikin 3 pondok. Pondok Tafiz waktu itu rumah Tafiz. Pak Arif juga pernah ke sana. Dan sekarang alhamdulillah akan membuat pondok pesantren Khairul Muzikin. Itu juga LOB juga. Saya dengan motif tunggal. Baik Pak Rifai, ini sekali kalau boleh kasih sebelum kita tutup satu aja Pak yang lebih ini kesimpulannya apa yang harus dilakukan nih kalau kita mau seperti kayak Pak Rifai. Meternya udah aman. Yang saya lakukan adalah saya mempunyai cita-cita, saya mempunyai pemikiran, saya harus bangkit. Saya harus bangkit karena saya sebelumnya saya jatuh Pak. Saya harus bangkit, tapi didasari dengan LOP yang benar gitu loh, sesuai dengan ajaran agama gitu. Apalagi didukung oleh anak dan istri saya yang soleha. Itulah yang membuat saya jadi seperti ini. Artinya uang itu adalah uang Allah yang akan saya manfaatkan untuk kebutuhan umat sebagian Pak. Itu yang saya alami ya seperti itu. Kita nggak usah sombong, kita nggak usah nyakitin orang, kita harus membahagiakan orang. Itu Pak. Luar biasa sekali. Ini putranya beliau, Hafiz Quran. Hafiz Quran 30 juz ya berarti ya. Namanya siapa Dek? Raffi. Nah sebetulnya ada lagi anak Bunda Agustin yang hari ini masih lagi ada pondok yang si kecil si Rafa tadi lagi muter-muter ya, itu juga luar biasa sekali. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Ketika Allah berkehendak pun kata Allah maka itu terjadi. Satu yang dari Saripati yang saya bisa dapatkan dari Pak Rifai tadi dan Bu
Agustin tadi adalah membongkar perisai ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di skema bantuan Allah ya. Jadi kita pertama menyadari ada dosa tentunya setelah setelah mendapatkan cobaan dari Allah ya. Lalu terus bertobat, dan kemudian karena tadi Pak Rifai cerita solehannya istri beliau, lalu juga solehnya putra beliau gitu ya, hafiz Quran tadi. Lalu Allah kembali mengangkat Pak Rifai yang sudah dalam kondisi tidak baik ya, sudah minus 2 miliar malah gitu. Bahkan tadi sebelum kita mulai tadi ada cerita mau makan aja itu sampai dibagi-bagi gitu ya, saking nggak adanya. Punya handphone aja udah nggak punya handphone juga, semua udah habis semua. Baik, itu sahabat-sahabatku tetap semangat ya. Sekali lagi yuk kita sama-sama introspeksi diri, lalu kemudian bertobat ya. Dan ketika Allah memberikan cobaan, tentunya kita berprasangka baik kepada Allah, dan hati-hati ketika juga dicoba dengan kenikmatan, karena cobaan juga ada dua bentuk ya. Satu bentuknya ketidaknikmatan, satu lagi bentuknya kenikmatan. Dan yang kalau saya pribadi, kita harus waspada terhadap cobaan atau godaan yang bentuknya kenikmatan ya. Demikian saya Ayah Denny atau Aiden dari ruangan ballroom tempat SGS Success Gold Summit yang kedua di Pulau Dewata, Bali. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.